Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jago digital, teman-teman semua. Ketemu lagi di YouTube channel Jago Digital. Di teman-teman semua, kali ini kita masih tetap melanjutkan video seputar pemula. Jadi untuk pembahasan kali ini kita akan membahas cara mudah kita mengatur kertas di lembar kerja halaman kita atau biasa disebut di page layout. Teman-teman, ini sangat penting karena sedikit saja cara mengatur kertas dari halaman kerja Word itu sangat sangat sesuai dengan keinginan cetak kita. Kalau misalnya kita tidak tahu cara mengatur lembar kerja kita di Microsoft Office Word, kemudian apa yang kemudian kita mau cetak itu bisa saja tidak sama teman-teman. Nah, olehnya itu ini sangat penting untuk teman-teman. Setidaknya ada 4 cara, 3 sampai 4 cara mengatur page layout agar lebih mudah dipahami. Urutan keempat nanti akan lebih mantap teman-teman, karena itu adalah cara-cara khusus yang kita gunakan mengatur bagaimana cara khususnya yang tidak disediakan Word tetapi bisa kita custom teman-teman. Seperti apa cara-caranya? Yang baru ketemu dengan channel ini jangan lupa untuk di like, komen, dan di share ke teman-teman kita agar video ini channel ini semakin berkembang teman-teman. Yang paling terpenting adalah subscribe-nya teman-teman. Nah, seperti apa caranya teman-teman? Sini saya sudah membuka lembar kerja Word saya teman-teman di sini. Nah, yang pertama yang mau kita pelajari yang pertama adalah bagaimana cara mengatur kertasnya, memilih memilih lembar kertas ya, memilih ukurannya, mengatur ukuran kertas di lembar kerja Word. Yang pertama teman-teman, untuk mengatur lembar kerja Word kita di sini sudah sebuka. Nah, menu tab home-nya juga sudah buka di sini. Nah, untuk mengatur ini teman-teman, ada di menu layout untuk mengatur kertasnya. Di sini coba kita lihat tabnya di layout, tapi terserah ini teman-teman seperti apa di Microsoft Word-nya teman-teman, di Windows-nya Windows 10 atau Windows di bawahnya semua ada, mungkin namanya kan beda-beda. Nah, kita klik ini di layout. Nah, di sini sudah ada pilihan size ya. Di ini size ukuran kertasnya teman-teman. Nah, kalau misalnya kita mau mengubah ukuran kertas ini, kita tinggal klik ini kali. Nah, di sini sudah ada beberapa yang disediakan. Ada letter, A4, legal, A3 dan sebagainya. Nah, misalnya ini kan tadi modelnya letter, yang dipilih adalah letter. Misalnya kita mau ubah ke legal. Nah, kita tinggal klik legal seperti ini. Nah, coba kita lihat penulisannya. Nah, kita lihat di sini ya. Ini susunan narasi teks kita sudah sampai di sini. Ini masuk legal ini. Terakhir di lembar 1 di sini. Misalnya kita kasih kembali tadi di letter. Nah, ini tidak sampai. Susunan acara ada di lembar kedua. Berarti tadi kertasnya masuk di legal. Jadi misalnya saya kembalikan ke legal. Nah, legal seperti ini. Yang tadinya 4 halaman sudah menjadi 3 halaman karena kita pilih kertas legal. Perbedaannya teman-teman. Nah, jadi ini sangat mudah. Misalnya kita mau ganti ke A4, ini sudah disediakan di sini A4. Nah, jadi untuk kertas teman-teman yang sering kita gunakan itu sebenarnya hanya ada 2, yaitu kertas A4 dan kertas legal. Nah, tinggal teman-teman pakai yang mana di rumah dan sesuai keinginan teman-teman. Nah, dan yang kedua yang mau kita atur di sini di page layout adalah marginnya. Jadi mana kita sebut margin teman-teman? Ini margin, batas di sini. Batas lembar kerja kita atas, kemudian bawahnya di sini, samping kiri kanan itu adalah margin. Misalnya mau kita fullkan ke sini, mau kita fullkan ke ini atau lebih ke dalam lagi, tergantung keinginannya teman-teman. Nah, di sini margin juga sudah ada. Misalnya kita lihat, cek seperti ini. Kalau misalnya mau kita ubah marginnya, masuk di sini. Ini margin.
Masih di menu layout, margin. Margin. Nah, ini yang saat ini dia di normal ya, 2,54, 2,54. Nah, ini bisa dengan misalnya saya ini pilih yang 1,27 ya, 1,27. Nah, ini lebih ke pinggir lagi. Lebih ke pinggir, lebih ke pinggir lagi. Lebih ke pinggir lagi. Ya, tergantung keinginannya kita ya, tergantung keinginannya teman-teman. Ini seperti apa keinginan kita, margin mau kita gunakan. Ini banyak di sini, tinggal kita klik di sini, pilih yang nih. Kalau misalnya tidak ada pilihan kita tidak sesuai di sini, nanti kita akan bahas di keempat, yaitu cara khusus untuk margin. Kita butuhkan yang sesuai yang ada di sini ya, yang diterapkan di sini teman-teman, yang sudah disediakan oleh Word secara otomatis. Kalau misalnya mau kita custom, itu ada cara tersendiri ya teman-teman. Nah, insya Allah ini akan mudah, tergantung dari keinginannya teman-teman mau seperti apa. Saya kembalikan tadi margin yang ini. Saya masuk yang di normal ya, 2,54 semuanya. Nah, kita kembali ke 254. Nah, selanjutnya teman-teman, yang ketiga adalah untuk layout ini adalah orientasinya atau model lembar kerja halaman kita. Nah, saya perkecil ini seperti ini. Ini model saat ini namanya adalah model orientasinya portrait, atau dia tegak seperti ini. Apa namanya ini? Tegak ya, berdiri. Tahu dia ke atas ya, lembar kerja kita ini model berdiri. Nah, kalau misalnya mau kita ubah, misalnya modelnya ke samping, lembar panjang ke samping, dan ini kan panjang ke atas. Misalnya kita mau panjangnya ke samping, itu namanya landscape. Nah, di mana dirubahnya itu di sini, di orientasinya, di sini orientasi. Nah, ini hanya ada dua pilihan, portrait atau landscape. Misalnya kita ubah ini, dia akan ke samping nantinya. Nah, seperti ini. Ya sudah, panjangnya ke samping. Jadi ingat sekali lagi, ini portrait berdiri, ini model kertasnya berdiri. Dan nanti ada model kertas untuk landscape atau baring ke samping. Nah, ini sudah ada tiga teman-teman. Nah, langkah terakhir ini adalah tips khusus teman-teman, yaitu mau kita custom sesuai dengan keinginan kita. Seperti apa langkah-langkahnya teman? Sekali lagi yang baru menonton channel ini, jangan lupa untuk di like, comment, and share, dan yang paling terpenting adalah subscribe-nya teman-teman. Nah, kita akan masuk di penyelesaian terakhir, yaitu bagaimana mengcustom pilihan pengaturan pack layout ini secara keinginan kita, yaitu kita custom sesuai dengan keinginan kita. Yang pertama kita masuk di ukuran kertas ya, di size. Nah, size ya, selain yang disediakan di sini teman-teman, bisa kita custom, pilih sendiri keinginan kertas kita. Misalnya saya masuk di sini. Nah, saya sampaikan ke teman-teman, di sini biasa kesalahan fatalnya teman-teman yang menggunakan kertas legal atau folio yang panjang itu di rumahnya teman-teman saat mencetak. Kan di lembar Word itu menyediakan kertas namanya legal, tetapi itu biasanya terpotong hasilnya. Jadi sebenarnya perbandingan kertas yang ada di lembar kerja Word kita itu berbanding ada perbedaan, ada bandingan ya, tidak sesuai dengan kertas legal yang ada di laptop kita, settingannya yang ada di lembar kerja kita dengan kertas yang disediakan. Nah, kalau teman-teman memilih legal, itu sebenarnya ukurannya kita custom, jangan pilih legal karena pasti akan terpotong. Misalnya ini kan panjang, ini saya kembalikan juga, kasih berdiri, portrait. Ini model kertasnya panjang. Ini narasinya sampai di sini. Ini kalau misalnya kita print ini dengan kertas yang kita gunakan adalah folio atau F4, saya yakin dan percaya teman-teman, dia hanya akan terprint sampai di sini. Di sini saja, terakhir di sini. Ini akan terpotong. Karena ini tidak masuk hitungan. Memang di sini terbaca dia masuk, tapi dia akan terpotong hasilnya kalau misalnya kita print. Nah, untuk tidak terpotong teman-teman, kalau misalnya menggunakan kertas legal, kita pilih custom khusus. Ini kita pilih di sini cara seperti apa, tetap di size. Kemudian kita pilih
more size-nya. Nah, sini kita ganti teman-teman. Ini memang legal di sini. Ini sudah 21 untuk lebarnya. Ini 21. Ini sudah ke sini memang seperti ini 21 kertasnya. Nah, tapi kita ganti yang di bawahnya ini. Kita ganti di sini. Cukup di sini 33 saja. Kemudian kita oke. Nah, ya. Tadi saya sampai di sini, dia hanya beda sedikit. Dia hanya sampai di sini. Tadinya yang ada ini naik ini sudah pindah ke bawah. Nah, kalau misalnya model kertas kita sudah pilih seperti ini, tadi ingat lagi teman-teman 2133 untuk folio ya. Insya Allah saya yakin teman-teman tidak akan terpotong lagi saat kita print. Jadi seperti itu teman-teman. Nah, begitupun dengan di sini margin teman-teman. Di sini ada cara khusus, trik khusus. Selain dari sini kita bisa custom margin. Misalnya pada saat kita membuat skripsi atau KTI yang biasanya dia adalah 4433 misalnya. Kita ganti di sini 4, topnya 4, kemudian leftnya 3, samping right-nya 3, samping kiri 3 juga, kemudian bottomnya 4. Nah, 4433 seperti itu teman-teman. Kemudian kita oke. Nah, dia akan berubah secara otomatis. Saya nanti ini lebih kelihatan. Nah, seperti ini dia berubah secara otomatis teman-teman. Nah, seperti itu cara mengcustom keinginan kita, merubah page layout sesuai dengan keinginan kita. Ini sudah ada disediakan di lembar kerja Word kita, tetapi kita juga bisa sesuai dengan keinginan kita teman-teman. Dan itu tidak disediakan di sana. Jadi pintar-pintarnya kita untuk mengatur kesesuaian lembar kerja kita agar lebih menarik saat kita cetak pekerjaan kita teman-teman. Nah, inilah tadi video cara mengatur page layout atau kertas lembar kerja kita teman-teman. Kalau misalnya teman-teman tidak beda office-nya di teman-teman atau Windows-nya beda, mungkin di sana bukan layout tapi cari nanti di menu page layout ya, cari saja mungkin di menu home-nya atau di page layout-nya sendiri teman-teman. Jelasnya akan ada sama isinya, cuma mungkin tata letaknya beda teman-teman. Nah, itu yang terakhir ya. Nah, itulah inilah video cara mengatur lembar kerja kita teman-teman di Office Word atau page layout cara mengatur page layout di Office Word teman-teman. Semoga bisa dipahami dan bisa kita terapkan di lembar kerja kita masing-masing pada saat kita bekerja teman-teman. Teman-teman, inilah tadi video cara mengatur lembar kerja kita atau Microsoft Office Word kita. Inilah tadi caranya mengatur page layoutnya teman-teman. Bisa kita custom, bisa sesuai dengan pilihan yang sudah ada di Word. Semoga ini bisa dipahami teman-teman dan bermanfaat untuk teman-teman semuanya. Nah, sebelum ditutup, sekali lagi teman-teman yang baru ketemu channel ini jangan lupa untuk di like, comment, and share. Dan yang paling terpenting adalah subscribe-nya teman-teman agar video dan channel ini semakin berkembang teman-teman. Salam sukses, jago digital. Bye-bye.